Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, sampaikanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar penting kepada hamba-hambaku. Anni anal ghafurur rahim, bahwasanya sesungguhnya aku, betul-betul aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin, seperti biasa, hal pertama yang kita lihat dulu dari ayat 49 surat Al-Hijr tadi adalah munasabahnya, keterkaitannya dengan rangkaian ayat-ayat sebelumnya, khususnya sejak ayat 39. Di dalam ayat 39 digambarkan oleh Allah betapa terang-terangan iblis menyatakan strateginya menyesatkan manusia. Apa strategi iblis? Memutarbalikkan cara pandang sebagai manusia. Yang salah diputar jadi benar, benar diubah jadi salah. Untung diputar jadi rugi, rugi diubah jadi untung. Buruk jadi indah, indah jadi buruk. Ini strategi iblis, memutarbalikkan cara pandang kita sebagai manusia. Qal, berkata iblis, ini tampak dalam ayat 39-nya. Rabbi bima aghwaytani, Rabb, disebabkan oleh laknatmu padaku. Karena ayat sebelumnya lagi menggambarkan iblis dilaknat oleh Allah akibat tidak mau tunduk pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam alaihissalam. Kita garis bawahi sedikit hadirin. Iblis dilaknat karena tidak mau tunduk pada perintah Allah untuk sujud pada Nabi Adam. Karena ternyata kita temukan ada yang berpendapat iblis tidak mau sujud katanya pada Nabi Adam karena katanya tauhidnya bersih, kuat. Dia tidak mau sujud pada manusia. Hadirin, hati-hati dengan ungkapan manis tapi beracun ini. Yang menyuruh sujud itu adalah Allah, bukan Nabi Adam. Kalau begitu, bagaimana bisa menyatakan tauhidnya iblis bagus bila perintah Allah saja dia hantam? Bukankah zaman sekarang orang sering menggunakan istilah manis tapi beracun? Kembali hadirin. Rabbi bima aghwaytani, Rabb, disebabkan oleh laknatmu padaku, kutukanmu padaku. La uzayyinanna lahum fil ardh, niscaya akan kuperindah untuk mereka kesalahan mereka di bumi. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan niscaya akan kusesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, disambung oleh ayat 40-nya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Hadirin, ini kita bicarakan di awal tadi, strategi iblis memutarbalikkan cara pandang kita sebagai manusia. La uzayyinanna lahum fil ard, niscaya ku perindah untuk mereka kesalahan mereka di bumi. Kesalahan, dosa dipandang indah, padahal dosa kita masing-masing itu sejatinya buruk, aib, tapi dipandang indah. Hadis Rasul menyatakan, wal ithmu, kata Rasul, dosa itu, kata Rasul, mahaka fi nafsik, apapun yang menggelisahkan dalam jiwamu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau benci itu ditampilkan pada manusia. Ini karakter dosa kita masing-masing, menggelisahkan. Sehingga hadirin, tidak berlebihan kita saling menghimbau diri kita masing-masing. Bila di antara kita ada yang sedang terjebak dalam kegelisahan-kegelisahan yang bersangatan,
elok pula kita silau langkah kita selama ini. Bisa saja kita mengalami itu akibat langkah yang salah. Karena ini karakter dosa kita masing-masing. Wal ismu, kata Rasul, dosa itu mahaka fi nafsik, apapun yang menggelisahkan dalam jiwamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau benci itu ditampilkan pada manusia. Pertanda itu buruk, pertanda itu aib, sehingga kita tidak ingin orang lain tahu. Tapi redaksi tadi menggambarkan pengakuan iblis, la uzayyinanna lahum fil ardh, niscaya ku perindah untuk mereka kesalahan mereka di bumi. Ini hadirin kita katakan di awal, strategi menyesatkan kita manusia, memutarbalikkan cara pandang kita sebagai manusia. Yang buruk diputar jadi indah, indah jadi buruk, salah jadi benar, benar jadi salah, untung diputar jadi rugi, rugi dipandang untung. Dan kita sadar cara pandang kita mempengaruhi perbuatan kita. Bukankah bila kita pandang sesuatu itu benar, untung, indah, kita bisa berlari mengejarnya. Tapi bila sesuatu itu kita pandang salah, rugi, buruk, bukankah kita bisa berlari meninggalkannya? Terbayang oleh kita kalau kita berlari mengejar yang terbalik. Menurut kita mengejar untung, ternyata yang kita kejar adalah rugi. Menurut kita mengejar yang indah, ternyata itu buruk. Menurut kita mengejar yang benar, ternyata itu terbalik semua. Cara pandang kita mempengaruhi perbuatan kita, dan ini yang diputarbalikkan oleh iblis. Sampai di titik ini hadirin, mengerti kita jadinya mengapa Fir'aun tega-teganya membunuh bayi laki-laki baru lahir. Karena bisa saja versi Fir'aun dengan cara itu kekuasaannya aman. Penguasa mana yang tak ingin aman kekuasaannya? Padahal bukankah itu cikal bakal hancurnya Fir'aun? Terbalik. Cara pandang kita mempengaruhi perbuatan kita. Di sini hadirin kita mengerti jadinya mengapa ada orang tak malu-malu korupsi triliunan rupiah. Karena bisa saja menurutnya itu menguntungkan, apalagi hukumannya cuma 6,5 tahun penjara. Padahal bukankah itu merugikan? Tapi terbalik, yang rugi dipandang untung. Di sini kita paham mengapa ada orang tega-teganya mengeluarkan sertifikat laut. Laut pun disertifikat karena bisa saja menurutnya itu menguntungkan. Padahal jelas itu merugikan rakyat banyak. Cara pandang mempengaruhi perbuatan kita, dan terbayang kalau semuanya serba terbalik. Sehingga hadirin tak usah heran pula kita bila terlalu banyak kasus suami menampar wajah istri. Karena bisa saja versi suami dengan cara itu dia ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling kuat, dialah yang paling berkuasa di rumahnya. Padahal bukankah itu hanya dilakukan oleh laki-laki pengecut? Hanya laki-laki pengecut yang main tampar wajah istri. Tidak ada ayat dan hadis yang membenarkan perilaku ini. Di sini pula kita paham mengapa ada istri yang tega-teganya nusyuz, membangkang pada suami, padahal suami sama sekali tidak menyuruhnya bermaksiat pada Allah. Karena menurutnya dengan cara itu kita sejajar, wahai suami, jangan jajah kami. Padahal betulkah itu menunjukkan kesejajaran? Hanya membuka pintu retaknya rumah tangga. Jangan heran hadirin bila kita temukan ada pedagang yang melakukan timbangan curang. Ketika kita bicara surat Hud, lihat kasus penduduk Madian melakukan takaran curang, timbangan curang. Karena bisa saja versi pedagang itu menguntungkan, padahal itu rugi. Konsumen mana yang mau ditipu dalam masalah timbangan? Sekali dia jadi korban, dia bisa menandai kedai kita, dan lebih dahsyat dia bisa menyampaikan pula pada orang lain. Rugi sebenarnya, tapi pedagang memandang untung.
Di sini pula kita paham mengapa ada pembeli tak malu-malunya melakukan kecurangan. Dia makan pisang goreng 3, dia akui 2, dia bayar 1, itu pun ngutang. Karena versi pembeli, dia orang hebat, dia orang pintar. Padahal mohon maaf, itu hanya lakukan oleh orang-orang bodoh. Cara pandang mempengaruhi perbuatan kita. Dan terbayang oleh kita bila semua serba terbalik. Iblis memutarbalikkan ini semua. Sayangnya hadirin, ternyata tak satu pun di antara kita yang tak pernah terjebak dalam strategi iblis ini. Apa buktinya? Tak satu pun di antara kita yang tak pernah melakukan dosa. Tanda kita terjebak dalam strategi ini. Mau dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, dipanggil Gus atau dipanggil si Agus, dipanggil pejabat, dipanggil penjahat atau pejabat yang merangkap penjahat. Sayangnya tak satu pun kita yang tak pernah terjebak dalam strategi ini. Bukankah hadis Nabi sering kita baca, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Tanda kita terjebak dalam strategi itu. Tapi Nabi memberikan solusi, wa khairul khata', sebaik-baik bersalah itu at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Orang baik bukanlah yang tak pernah salah. Orang baik yang menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Sampai titik ini hadirin, wajar kita tanya diri kita masing-masing, duhai jiwa, kapan kesalahan ini dihentikan? Duhai jiwa, kapan harta waris ini kita kuasai sendiri? Padahal kita tahu ada hak saudara-saudara kita. Haruskah kesalahan ini dilanjutkan wahai jiwa hingga malaikat maut tiba-tiba datang? Bila jiwa kita menjawab tidak, dia tak boleh lagi dilanjutkan karena tak sanggup diri ini tiba-tiba dipanggil Allah dalam keadaan menguasai secara zalim hak orang lain, dalam keadaan berlumuran salah. Tidak, dia tak boleh lagi dihentikan. Bisa saja Bapak Ibu muncul pertanyaan berikut, ya Allah, mungkinkah dosa-dosa hamba Engkau ampuni? Karena harus hamba akui, ternyata begitu pekat dosa-dosa hamba selama ini, begitu kelam dosa-dosa hamba selama ini. Walau sehari-hari hamba diagung-agungkan sebagai orang baik, itu kan karena hamba terlalu pandai bertopeng, ya Allah. Mungkinkah dosa-dosa ini Engkau ampuni? Disambut oleh ayat 49 tadi, Nabi ibadi, sampaikan kabar penting ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya sesungguhnya aku, kata Allah, betul-betul aku maha pengampun lagi maha penyayang. Sehingga bisa kita pahami, sekelam-kelam apapun dosa kita selama ini, sepekat apapun kesalahan kita selama ini, jangan berputus asa dari ampunan Allah. Nabi, kata Allah. Hadirin, ini dari An-Naba. An-Naba itu artinya berita penting. Kalau itu Nabi sampaikan berita penting ini ya Rasul. Ini berita penting sehingga harusnya tidak diabaikan, tidak dianggap sederhana hanya karena merasa sering mendengar, merasa banyak tahu. Karena bukankah hadirin masalah kita kadang-kadang tidak lagi tentang berapa sering kita mendengar, berapa banyak yang kita tahu. Masalah kita justru apakah yang kita dengar, yang kita tahu itu masuk ke dalam dada kita, mengubah perangai kita. Walaupun kita begitu banyak mendengar Allah Maha Pengampun, tapi apakah itu mengubah perangai kita? Kalau itu jangan anggap sederhana pesan ini. Nabi, kata Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, sampaikan kabar penting ya Rasul kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya sesungguhnya aku, betul-betul aku maha pengampun lagi maha penyayang, kata Allah. Berulang digunakan kata aku dalam ayat relatif pendek ini menunjuk Allah. Bukankah betul-betul menegaskan aku betul-betul maha pengampun, kata Allah. Menarik hadirin, terkadang ayat Al-Quran menggunakan kata aku menunjuk Allah, kadang kata kami. Terdapat banyak komentar tafsir menunjukkan beda maknanya. Bila menggunakan kata kami menunjuk Allah,
Fungsi pertama namanya lita'zim, menunjukkan keagungan Allah. Fungsi kedua, Allah dalam peristiwa itu Allah mengatur keterlibatan makhluk di dalamnya bisa saja. Contoh, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kelahiran kita sebagai manusia digunakan kata kami, karena bukankah selain Allah atur keterlibatan ayah bunda di dalamnya. Tapi bila menggunakan kata aku menuju Allah, diyakini oleh banyak ahli satu-satunya pelaku hanya Allah. Makhluk tidak terlibat di dalamnya. Ayat yang kita baca tadi bicara pengampunan, menggunakan kata aku, mengisyaratkan pada kita yang berhak menyatakan diampuni atau tidak itu hanya Allah, bukan manusia. Sehingga hadirin, jangan kita berbalik ke hari-hari kita yang kelam hanya karena berusaha berubah lebih baik. Kita harus menerima cibiran orang. Bukan rahasia lagi, cibiran orang terus berlanjut hanya karena kita berusaha berubah lebih baik. Lihat itu mantan preman bertato taubat. Biar mereka mencibir kita. Mereka mencibir kita mungkin karena mereka tahu hari-hari kita begitu kelam dan kita tak bisa membantahnya. Biar, tapi kita yakin bukan mereka yang menentukan kita diampuni atau tidak. Yang berhak menyatakan diampuni itu hanya Allah. Semoga hadirin Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah kabulkan permohonan kita mohon ampun pada Allah. Bukankah memohon ampun ini yang kita butuhkan di hari-hari menjelang Ramadan ini? Kita hanya berusaha memperbaiki langkah menyambut Ramadan ini. Dan kita berharap semoga Allah izinkan kita mempuasakan Ramadan ini. Puasa yang membuat kita hidup tenang karena kita berusaha memperbaiki langkah. Ya Allah, izinkan kami mempuasakan Ramadan dalam keadaan hati tenang karena kami berusaha mendekat padamu. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.